Shalom, selamat kita bertemu lagi dalam segmen Ada Tertulis. Dan sekali lagi, jika Anda ini adalah pertama kali bersama saya di dalam rancangan ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe pada channel ini, serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang. Hari ini saya ingin menangani satu soalan yang sangat penting yang bangsa manusia sentiasa tanya. Benarkah setan berasal dari surga? Secara tradisi dipercayai bahwa setan berasal dari surga. Dalam agama Yahudi dan Kristen, setan dilihat sebagai malaikat yang memberontak terhadap Tuhan dan telah dibuang dari surga. Salah satu ayat yang membantu kita untuk memahami asal-usul setan terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7 hingga 9 yang berkata, "Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, telah dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya." Saudara, pemberontakannya telah membawa kepada kejatuhan umat manusia, bangsa manusia, dan kita semua sedang mengalami kesan daripada kejatuhan ini. Soalan seterusnya ialah, adakah Tuhan mencipta syaitan? Secara tidak langsung kita boleh menjawab ya, karena menurut kebanyakan tafsiran teks agama, Tuhan memang telah menciptakan syaitan atau Lucifer. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk kita mengambil perhatian bahwa walaupun Tuhan dipercayai telah mencipta setan, Tuhan tidak mencipta kejahatan setan yang setan telah pilih untuk dia lakukan. Dalam tafsiran agama, setan yang sebelum itu digelar Lucifer yang berarti bintang fajar, telah diciptakan sebagai malaikat yang kudus, tetapi dia telah memilih haluannya sendiri dan telah memberontak terhadap Tuhan yang membawa kepada kejatuhannya. Dosa dan setan dilihat sebagai perbuatannya sendiri dan bukan sesuatu yang dicipta atau disebabkan oleh Tuhan. Ayat di dalam Yesaya 14 ayat 12 hingga 15 membantu kita. Di sini ayat itu berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tak-takku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam ke liang kubur." Inilah dosa utama manusia yang bermula dengan iblis, yaitu memusatkan kepada dirinya aku. Soalan seterusnya, mengapakah Tuhan tidak membinasakan setan pada mulanya serta merta ketika dia memberontak? Berdasarkan apa yang kita pahami daripada Alkitab, Tuhan tidak memusnahkan setan serta merta karena keinginannya untuk menegakkan prinsip kasih sayang, keadilan, dan kebebasan memilih. Kita percaya melalui Alkitab bahwa Tuhan mencipta makhluk yang bijak dengan keupayaan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, termasuk malaikat dan manusia. Apabila setan memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, adalah penting bagi Tuhan untuk memberi masa untuk menyatakan sifat sebenar pada pemberontakan setan itu dan apa akibatnya. Dengan membenarkan setan terus wujud, Tuhan telah memberi peluang kepada semua makhluk pintar, yaitu warga surga dan dunia yang tidak berdosa, untuk melihat akibat dosa dan pemberontakan.
Hal ini berfungsi sebagai satu demonstrasi pada sifat jahat yang merosakkan dan kepentingan memilih untuk mengikut jalan Tuhan. Ia juga mewajarkan dan membuktikan pembenaran pada watak Tuhan dan pemerintahannya. Karena kasih, keadilan, dan belas kasihannya akan akhirnya dinyatakan dan dibuktikan sebagai benar. Rancangan Tuhan merangkumi proses penebusan dan pemulihan, di mana melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kuasa dosa dan kejahatan akhirnya akan dikalahkan. Proses ini memulihkan keselamatan bagi manusia dan pemusnahan mutlak terhadap kejahatan. Satu perhatian yang ingin saya kemukakan di sini adalah penting untuk diambil perhatian bahwa tafsiran dan pemahaman mungkin berbeza-beza di kalangan pelbagai denominasi kekristenan, dan kepercayaan individu mungkin berbeza. Adalah penting untuk kita merujuk kembali kepada Alkitab untuk mendapat penjelasan yang muktamad. Seterusnya, soalan, bagaimanakah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan Satan, kuasa dosa, dan kejahatan? Inilah salah satu langkah di mana Tuhan menyelesaikan masalah dosa, masalah setan yang memberontak. Nah, menurut Alkitab, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dilihat sebagai cara untuk mengalahkan kuasa setan, dosa, dan kejahatan. Berikut adalah penjelasan secara ringkas. Pertama, melalui kehidupan Yesus. Yesus telah menjalani satu kehidupan yang sempurna dan tidak berdosa, yang menunjukkan kepenuhan kasih dan kebenaran Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ajaran dan tindakannya mendedahkan sifat Tuhan dan menyediakan model untuk diikuti oleh bangsa manusia. Kedua, kematian Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, Yesus rela mengorbankan dirinya di atas salib sebagai penebusan pengganti bagi dosa-dosa manusia. Kematiannya telah membayar harga dosa dan memenuhi tuntutan keadilan. Melalui kematiannya, Yesus mengambil ke atas dirinya hukuman yang setimpal dengan manusia, menawarkan pengampunan dan pendamaian dengan Tuhan. Ketiga, kebangkitan Yesus. Wahyu 1 ayat 18 berkata, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, 3 hari selepas kematiannya, Yesus telah bangkit dari kubur, dari kematian, menunjukkan kemenangannya ke atas dosa, kemenangannya ke atas kematian, dan ke atas kejahatan. Kebangkitannya dilihat sebagai penegasan yang kuat tentang keilahiannya dan janji untuk kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ia memberikan harapan dan jaminan bahwa dosa dan kematian telah dikalahkan, telah diatasi. Melalui iman kepada Yesus dan pekerjaan penebusannya, umat Kristen percaya bahwa mereka boleh diampuni daripada dosa-dosa mereka dan didamaikan dengan Tuhan. Kuasa dosa telah dipatahkan dan orang percaya menerima kurnia Roh Kudus yang memberi mereka kuasa untuk menjalani kehidupan yang berubah dan menentang pengaruh kejahatan. Saudara, adalah penting untuk diambil perhatian sekali lagi bahwa penjelasan yang saya kongsikan ini adalah menggambarkan perspektif Kristen secara umum. Namun mungkin terdapat variasi di dalam kepercayaan dan tafsiran di kalangan pelbagai denominasi Kristen yang berbeza.
Sekali lagi, Anda disarankan untuk kembali kepada Alkitab bagi mendapatkan penjelasan yang muktamad. Secara keseluruhan, kebangkitan Yesus adalah peristiwa penting dalam agama Kristen yang menggambarkan kemenangan untuk kasih, rahmat, dan kuasa Tuhan ke atas dosa dan kejahatan. Ia menawarkan harapan, jaminan, dan janji kehidupan kekal kepada semua yang meletakkan iman mereka kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda ada pertanyaan sehubungan dengan mana-mana ayat Alkitab yang sukar dipahami atau berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan yang sukar diterima, sila catatkan di komen di bawah atau hantarkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang tertera, dan kami akan coba memberikan penjelasan sama ada melalui video atau melalui komunikasi langsung dengan Anda. Sekian, Shalom. Tuhan memberkati Anda.